Selamat pagi, kita ada di gerbang belakang Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya. Pesantren yang mengusung tentang ekologi. Bagaimana kita merawat bumi, merawat lingkungan, sehingga betul-betul merupakan bentuk upaya kita dijauhkan dari seluruh persoalan-persoalan, terutama bencana. Ini adalah konsep tentang hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Memperkuat hubungan dengan Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dan tentu memperbaiki hubungan kita dengan alam. Siapa yang merawat alam, maka alam akan merawat kita. Ini adalah pintu gerbang belakang yang menjadi simbol keragaman hayati yang ada di tempat ini. Dan ini adalah ujung dari pesantren Al-Mizan Wonajaya. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya. Dah. Ada sekitar 15 orang yang mengelola pesantren ini, baik itu Direktur Pesantren Ustadz Maulana, bagian Al-Quran ada Ustadz Asep, ada juga yang mengelola tentang sumber daya manusia yaitu Kakak Regia, dan ada gerakan literasi yang terus didengungkan oleh Pak Amir Hamzah, dan kita punya supporting system. Ini ada Pak Doyok, halo. Ini yang dari awal bagaimana cara mengelola tanaman di tempat ini, termasuk juga jalan dan banyak hal. Di belakang kita ada Pak Uus. Ini Pak Uus juga menjadi orang yang selama 3 tahun ini terus memperbaiki sarana dan prasarana Al-Mizan Wonajaya. Masih banyak orang-orang yang perlu kita perkenalkan. Yang pasti kita lihat pohon-pohon yang besar, lalu sawah yang menghijau, dan juga tentu di sini ada beberapa binatang. Oke. Di bagian belakang Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya ini, kita pun mencoba untuk memberikan edukasi terhadap para santri, yaitu perikanan. Di sini ada contoh perikanan, lalu juga ada ikan yang kita kelola lewat tumpang sari di sawah, dan beberapa tanaman-tanaman produktif seperti dukuh, lengkeng, dan sebagainya ditanam di lokasi ini. Ini tentu menjadi sangat penting karena isu tentang ketahanan pangan, produktivitas santri dalam mengelola ikan menjadi hal yang sangat positif ke depan. Kita ada di asrama putri, tempat putri-putri kita tercinta berasrama, mendapatkan ilmu, berinteraksi dengan sesamanya, untuk lalu bersama-sama mengeksplorasi nilai-nilai agama yang berkaitan dengan lingkungan. Fiqhul bai'ah itu menjadi sangat penting. Di sini diajarkan bagaimana fikih tanah, fikih udara, fikih air, yang mengacu bahwa prinsip agama adalah merawat lingkungan. Di sini ada pendopo. Ini adalah bangunan pertama yang dibangun di kawasan ini. Ini menjadi sangat penting karena tempat inilah mulai ada majelis taklim, di tempat inilah mulai ada workshop saresehan yang melibatkan begitu banyak tokoh yang paham terhadap pupuk organik, bibit-bibit terbaik,
lalu pengelolaan, dan mereka datang ke sini berbagi ilmu dengan para santri, kelompok tani, dan juga masyarakat yang lebih luas. Pesantren tidak hanya melulu soal ilmu, tetapi juga pesantren menjadi pelopor untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Panggung ini memang sederhana, tetapi di panggung ini kita pernah mementaskan banyak sekali pertunjukan kesenian dan juga tentu kreativitas santri. Di sini pernah hadir seorang dai kondang yang memainkan wayang, pernah ada keroncong tugu dari Jakarta, pernah juga ada debus, silat, dan lain sebagainya. Di tempat ini adalah tempat di mana kita melihat kreativitas anak-anak hadir dan mendapatkan asupan dari luar tentang pentingnya menghargai kesenian, menghargai keberagaman. Wonajaya, Al-Mizan Wonajaya ini memang hadir untuk memberikan perspektif tentang pentingnya menghargai keragaman agar anak berpikir secara kritis, menghargai perbedaan, dan tentu menghadirkan kreativitas dan inovasi yang akan menunjukkan kemajuan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kita berada di SMP Mizani. Seperti kita tahu bahwa Al-Mizan Wonajaya ini memiliki dua kelas. Pertama adalah kelas reguler dari mulai TK, SDIT, SMP, SMA. Tetapi ada juga kelas yang bersifat short course, di mana santri-santri dari Sumatera, Kalimantan, NTB, bahkan Papua yang hendak mukim itu dikirim oleh pesantren-pesantrennya belajar di sini 3-6 bulan. Mereka dididik langsung bagaimana mereka mengeksplorasi nilai-nilai keagamaan yang betul-betul produktif, mengacu kepada perawatan terhadap lingkungan, menanamkan pohon-pohon yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus juga mereka akan belajar langsung bagaimana mengelola pupuk, bagaimana memilih benih, bagaimana menanam, ada greenhouse di sana, sehingga mereka pulang akan punya semangat menjadi seorang ustadz, dai, bahkan ulama besar yang tetap hidup dari tangannya sendiri. Bukankah itu yang disebut oleh Rasulullah, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dihasilkan lewat tangannya sendiri. Ini adalah semacam workshop untuk pembuatan pupuk organik, di mana kita kerjasama dengan pesantren Al-Bandani yang mensuplai kotoran ayamnya, lalu juga ada kotoran-kotoran kambing yang dihasilkan dari peternakan di Al-Mizan Wonajaya, lalu diolah sedemikian rupa, lalu kita bisa gunakan untuk beberapa tempat di sini, dan juga bisa dilihat di sini. Ini adalah pola yang kita bikin. Makanya ayo belajar bikin pupuk organik sehingga alam ini, tanah ini tetap subur dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Nah, salah satu yang diajarkan di pesantren ini adalah melakukan pruning. Bagaimana pohon-pohon yang tinggi dan sebagainya kita kurangi daun-daunnya, termasuk juga membersihkan dari gulma dan hama. Nah, kita berkenalan dengan direktur rumah tangga Al-Mizan, yaitu Om Yayat Supriyatna. Sudah berapa tahun Om Yayat ada di Al-Mizan ini? Dari awal ya? Ya, 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. Dari mulai ngababak-babak ya? Iya, dari awal, dari nol. Dari nol. Ini dulunya apa? Hutan semua. Hutan, tapi hutannya hutan ini ya, hutan apa? Lindung lama. Bukan, hutannya tuh hutan alang-alang. Iya. Dan alang-alang, lalu kita sulap jadi apa? Tempat pendidikan. Sebagai orang sini asli, bagaimana pesan-kesan masyarakat terhadap pesantren ini? Ya, yang nomor satu ya
terkejut juga sekitar warga sini, nggak nyangka untuk seperti ini gitu. Dulunya kan hutan-hutan gitu, terus akhir-akhir 2 tahun 3 tahun ke sini alhamdulillah udah banyak kemajuan lah gitu. Oke, itu Bang Yaya itu asli orang sini dan orang pertama yang dampingi saya untuk membabat alas ini, menanam dan lain sebagainya. Jadi 4 tahun 2 bulan dalam versinya Pak Yayat, dan akhirnya kita menerima para santri dan lain sebagainya. Makasih Bang Yayat. Mana? Salah satu sarana yang penting di sebuah pesantren adalah kantinnya. Kita mengelola kantin yang langsung dikelola oleh masyarakat sekitar, tapi kita melakukan standarisasi sehingga seluruh makanan harus sehat, higienis, dan juga tentu lezat alias enak. Nah, di tempat inilah anak-anak santri makan, jajan, dan lain sebagainya, termasuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan kesehariannya, untuk sikat gigi, odol, dan lain sebagainya. Inilah khas kantin Al-Mizan Wonajaya. Nah, burung-burungnya perlu dikasih. Ini ada burung-burung, ada ayam, ada kambing, agar suasana lebih hidup. Nggak bawa ini ya, nggak bawa jagung, ini beli jagung. Salah satu kelebihan di Pondok Pesantren Ekologi Al-Mizan Wonajaya ini, kita memiliki langsung lahan yang luas, dan ini nih ada pohon bambu berbagai jenis, di mana para santri belajar apa yang disebut dengan sekolah bambu. Bambu ini sangat-sangat bermanfaat dan dia sustainable, berkelanjutan, dan kita punya sungai. Ini sungai yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Mizan, tempat di mana kita bisa belajar dari sungai. Sungai ini melewati Al-Mizan, bukan dimiliki, tetapi memang tanah-tanah kita sampai sana sehingga santri bisa mempergunakannya bareng-bareng dengan masyarakat di tempat ini. Ayo belajar bambu dan sungai di Al-Mizan Wonajaya. Jalur yang dibikin di Al-Mizan Wonajaya ini adalah jalur yang memang bisa dipakai untuk jogging, jalan kaki oleh para santri dan juga warga. Lumayan loh kalau kita keliling dari mulai ke gerbang depan sampai kita keliling melihat beraneka ragam pepohonan, jenis-jenis tumbuhan dan lain sebagainya. Ini lebih dari 3 kilo. Makanya kalau kita mau olahraga dan anak-anak kita sehat, ayo kita belajar bersama di Pesantren Al-Mizan Wonajaya. Salah satu sarana untuk pengembangan pesantren adalah kami memiliki greenhouse. Di sana kita bisa belajar cara menanam dan lain sebagainya. Itu greenhouse kita. Kita kemarin menanam cabai, lalu juga sekarang mulai menanam melon. Dan tentu kita punya peternakan, di mana domba-domba unggul. Ini domba-domba yang dikelola oleh santri di Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya. Harus naik. Ini dombanya. Wow, selamat pagi. Ini domba-domba
semuanya cantik-cantik, sehat-sehat. Dan tentu kita memiliki domba-domba yang berkualitas. Oke, kita belajar beternak di Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya. Sarana paling penting yang dimiliki sebuah pesantren adalah masjidnya. Ini Masjid Al-Mizan Wonajaya 20x20, tempat di mana para santri berjamaah, tadarus Al-Quran, mengaji At-Turas, kitab-kitab peninggalan para ulama dulu. Lalu juga kita punya laboratorium di sana. Dan ini tentu membuat nyaman suasananya karena pesantren ini dikelilingi oleh pohon-pohon bambu, mahoni, pohon jati, ketapang, palem, dan banyak sekali pohon-pohon termasuk pohon-pohon produktif. Ayo kita bersama-sama beribadah di Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya. Dan yang istimewa di Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya adalah lapangan yang sederhana tapi cukup untuk belajar para santri, dan kita kerjasama dengan Persigawa Jakarta membentuk sekolah sepak bola Persigawa Mizani. Anak-anak bukan hanya belajar, bukan hanya juga bertani, tapi mereka harus sehat badannya, sehat jiwanya, cerdas pikirannya, dan mereka dibiasakan jalan kaki dari asrama masing-masing ke masjid, lalu juga ke lapangan, sehingga tidak ada alasan santri untuk mager, malas bergerak. Mereka akan terus bergerak, tumbuh menjadi generasi yang cerdas, punya akhlak, dan juga punya fisik yang kuat. Ini tentu dibutuhkan untuk Indonesia yang akan datang. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Mizan Wonajaya, Kasokandel, Majalengka.